Halo Photoshopper, hari ini gue mau ngedit fotonya Step. Hari ini terutama kita mau ngebahas soal retouching skin dengan inverted high pass. Inverted high pass tuh jadi kita mau ngalusin kulit dengan menggunakan high pass ya. Biasanya high pass tuh untuk ngajemin kan. Nah, nanti kita cek di workflow kita nanti. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini gue udah punya beberapa filenya si Step nih waktu pemotretan beberapa bulan yang lalu. Kita pilih yang mana ya? Nah, ini keren nih kayak ini. Coba kita cari lagi. Ini juga keren. Tunggu, kita pilih yang kita lihat dulu ya, ini keren nih. Kita pilih yang ini untuk diedit, langsung ke develop. Langkah pertama kita crop dulu, aspek rasionya kalau 1:1 kayaknya kepotong. Tapi nggak apa-apa dah, supaya kita ngedit nggak terlalu lama ya. Kita bikin 1:1. Tapi full body aja deh, kayaknya kurang asik kalau kakinya kepotong ya. Kita taruh posisi si stepnya di dead center karena di sini nggak ada komponen gambar lain selain background. Oke, kita zoom. Untuk melakukan white balance, di sini ada white balance selector, pencet W atau klik. Itu kita cari daerah-daerah yang kita anggap 50% gray, abu-abu. Mungkin di sini kali ya. Enggak. Ini nggak pakai gray card sih. Ini kayaknya abu-abu dah. Terlalu warm ya. Ya, ini abu-abu nih kayaknya. Coba kita pakai settingan kamera, ada portrait, dia keadaannya putih banget ya. Mungkin kita agak adjust sedikit. Kita bandingin yang pakai white balance tuh. Nggak jauh beda, berarti udah cukup oke ya. Terus kita masuk ke tone, exposure kayaknya mau gue turunin sedikit. Ya, 0,26. kontras kita lakuin manual. Kita coba highlightnya. Histogramnya lihat, kita nyalain highlight dan shadow alertnya.
shadownya kita turunin sedikit, white kita naikin, blacknya kita turunin ya. Sekarang kita cek kita punya benar warna yang putih benar-benar putih dan hitam benar-benar hitam, kontrasnya udah cukup optimal. Kita matiin si highlight dan shadow alertnya, terus masuk ke tekstur, zoom dulu ya. Ini kalau angkanya slidernya salah, kita tinggal double klik. Ya cukup segitu. Clarity kita naikin sedikit, coba kita lihat. Oh terlalu harsh ya, kita batalin. Ke bawahnya kita nggak ngapa-ngapain, nanti banyak dilakuin di Photoshop, nggak ngelakuin color grading juga. Lalu kita cek lagi ya, nggak ada lagi. Kita coba cek. Oke, kita langsung ke Photoshop nih. Habis ini sebelumnya gue cek dulu dia 16 bit apa 8 bit ya. Hari ini kita cukup pakai 8 bit aja. Oke. Nah jadi output dari Lightroom-nya akan 8 bit. Nah klik kanan terus pencet edit in Adobe Photoshop 2021. Lightroom-nya udah agak gue pakai ya, kita tutup aja. Ctrl plus untuk ngezoom, spasi untuk geser. Oke. Kita tetap kerja dengan bantuan supported layer ya, kita pakai supported layer-nya bawah, terus kita masukin. Oke, udah masuk tuh. Ctrl O full. Nah kita mulai cek pakai solar curve untuk kelihatan lipetan-lipetan si background. Oke, kita mulai bersih-bersih background. Kita Ctrl Alt Shift E untuk merge visible. Mulai kita bersih-bersih background. Kita biasa bersihin pakai patch tool. Ini agak lama, nanti gue cepetin ya. Oh tunggu, kita belum lebarin backgroundnya. Itu backgroundnya ada yang nggak nyampe ya. Kecilin dulu, Ctrl 0, pilih bagian, kecilin dulu dikit. Ya, pakai rectangular marquee tool, terus Ctrl J buat duplikat. Nah ini layer barunya nih, kita gedein. Itu skalanya ikut-ikutan panjang kali lebar. Pakai pencet Alt, salah, pencet Shift ya, share. Ctrl Alt Shift E lagi untuk merge visible. Pakai marquee tool lagi, Ctrl J, terus kita tarik lagi si bidang ini, shift tarik ke atas. Nah full dia. Oke, Ctrl Shift E lagi. Kita udah punya background yang udah cukup full putihnya. Kita mau ngerapin background sekarang, Ctrl Alt Shift E lagi, sekali lagi
Nah, kita mulai bersihin background pakai patch tool, nyalain supported layernya. Ini kita punya area yang bersih banget di daerah sini nih. Jadi kita tarik ke sana semua. Di daerah sini kita pakai cloud stamp. Cek dulu hardnessnya, gue pasang di 85. Pakas lagi. Yang dilakukan dulu dihapus. Ini level stamp.
ya, backgroundnya udah bersih. Kita cek pakai supported layer. Kita lanjut ke skin retouch. Kita bikin layer baru. Di sini kita pakai healing brush ya. Jadi ambil detail di sekeliling kotoran yang mau kita hilangin. Gimana kita rapi dikit. Di daerah sini hati-hati, kita bikin satu layer lagi buat ngurangin lipetan di pipi. Terus opacity turunin. Oke. Kita bikin layer baru lagi. Tadi opacity-nya terlalu kecil ya. Oke, itu bagian muka. Tangan gak ada masalah. Oh, di sini ada masalah dikit nih. Oke, ke bawah udah ada paha. Kita lihat before afternya, before after. Untuk keseluruhan healing brush tadi kita bikin grup. Ya, lagi-lagi coba lihat before afternya di grup tadi itu. Pencet alt, pijit si tanda mata ini nih. Kalau kita mau lihat apa yang terjadi di healing brush tadi, atau tinggal pijit mata ini, tinggal kita lihat ini before, ini after. Kita Ctrl Alt Shift E. Gue tuh dulu sering pakai HDR toning ya, buat naikin dynamic range si foto walaupun di
model. Kita coba lakuin pakai Nik Software, coba mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Filter Nik Software Color Effect Pro. Oh ini aja deh, pakai detail extractor. Nah, keren nih. Oke, kita oke. Wes, detailnya keluar banget ya. Kita turunin dulu si opacity-nya. Oke. Kita lihat. Ke kulit dia jahat ya, jadi kita mau ngelakuin masking, pencet alt, pijit mask, jadi layer mask hitam. Jadi kita brushnya pakai warna putih ya, brush tool. Tunggu. Ini kita kecilin aja jadi sekitar 55% dodonya. Oke. Hardness-nya 0. Oke. Tadi detail di rambut keren tuh. Wah, kotoran di bootsnya makin keluar jadinya. Area paha kita coba, tadi kelihatannya keren. Itu yang berlebihan untuk situ tuh, nanti kita hapus. Iya, keren. Ini ada yang berlebihan, kita grup jadi satu grup, Ctrl G, terus kita masking, nggak usah pencet alt. Kali ini pakai brush warna putih hitam 100%, flow-nya matiin. Coba lihat pakai bantuan supported layer. Wah, itu yang berlebihan juga tuh.
Oke, lalu opacity-nya kita turunin supaya natural. Before, after. Oke. Kurang ya kayaknya. Ya. Nah, ini dia kita mau ngelakuin inverted high pass. Jadi kita mau ngalusin kulit tapi pakai high pass loh. High pass itu kan biasanya buat najemin ya. Coba kita Ctrl Alt Shift E, jadi merge visible, terus Ctrl J duplikat, jadi ada 2 layer. Nah ini si kita kasih nama inverted high pass. Ini kita Ctrl I di invert, terus ini klik kanan kita ubah convert to smart object, lalu blending mode-nya ke vivid light. Oke, kita pakai high pass ya. Jadi dengan high pass ini isi kulitnya jadi halus cuy. Berapa nih high pass-nya kira-kira? Itu dulu. Wah, itu kelebihan. Ini udah bersih nih. Coba lihat bagian pahanya. Cukup lihat kulitnya aja ya. Nah tuh. Ya, oke. Kelebihan kayaknya. Nah ini bersih nih. Lalu kita okein. Nah ini kan jadi mulus nih, jadi kayak plastik. Nah buat ngembalikin detailnya pakai blur, Gaussian blur. Nah itu dia udah mulai ada angkanya, jangan terlalu gede. Nah itu udah mulai ada pori-pori. Kayaknya 10 atau 11 cukup deh. Ya, 12. Angkanya jangan dihafal ya. Nah, dia udah punya kulit baru yang punya pori-pori. Nah, tapi masih ada masalah nih. Tadi kan kita invert ya. Jadi area highlight dan shadow-nya ketukar tuh. Nah, kita benerin dulu. Double klik si layer. Di sini ada blend if, di this layer-nya itu kita pisahin nih. Ini shadow, ini highlight. Kita balikin dulu shadow-nya. Pencet Alt. Segitiga yang bagian dalam ini kita tarik ke sana. Ini daerah shadow-nya kembali ke tempatnya kembali. Terus area highlight ini sekarang balikin ke tempatnya. Nah itu dia ya. Dilihat gambarnya, kalau di sini nih belum nih. Nah tuh lihat ya, kita okein. Nah habis itu kita masking, kita sembunyiin Alt layer item, mulai dah kita masking. Tadi layernya layer hitam ya, berarti kita ngebrasnya pakai warna putih. Ininya jangan, opacity-nya jangan 100% juga. Oke, kita mulai masking. Hati-hati hindarin area pinggir-pinggir seperti ini nih, soalnya dia sifatnya bikin mendem shadow.
Nih bisa gue cobain ya, tuh nggak terlalu kelihatan juga, tadi kita udah rapihin nih. Buat lihat daerah mana yang udah kena masking tuh kita tinggal pijit garis miring kebalik nih ya, jadi daerah sini belum. Oke. Tangan kayak nggak usah, yang perlu paha. Ini kayaknya kita perlu mixer brush di sparsi frekuensi ya, di sini permukaan kulitnya masih agak belang-belang. Di workflow terakhir aja nanti. Oke, brush hitam. Lihat di filternya bentar, plus control plus, before after ya, lebih soft. Di sini masih ada bagian-bagian highlight minyak yang masih ngeblok, jadi kita rapin pakai sparsi frekuensi. Tapi sebelumnya kita Ctrl Alt Shift E, Ctrl J, ini kita ganti jadi high, ini low, karena target kita untuk cuma ngilangin belang di permukaan, jadi blurnya agak gede sepertinya. Ini buat bagian paha ya, gede cukup. Ini tadi kita lupa ini pakai berapa bit ya tadi, 8 bit. Nanti apply image, layernya pilih yang low, terus karena dia 8 bit kita pakai subtract, scale-nya 2, offsetnya 128. Oke. Terus ininya blending mode-nya linear light, terus kita group, Ctrl G, lihat before after-nya. Kalau terjadi sesuatu berarti salah, ini enggak. Oke, kita bekerja di antara layer high dan low, bikin satu layer baru. Kita pakai mixer brush ya, ini kita cuma ngehalusin, mengurangi apa, area highlight yang agak ngeblok ya tadi ya. Aku sekalian nambah area shading, lari ke paha. Tadi itu detailnya jadi 2 kali bertambah tuh gara-gara pakai detail extractor, tapi keren. Dia jadi berdimensi seperti habis di Burning and Dutch. Nah, cuma harus kita bersihin lagi nanti kayak sekarang ini nih.
Ya, ini kita kurangin opacity-nya. Lagi. Jadi dengan detail extractor tuh kita kesannya ada lampu tambahan di sini kelihatan. Terus itu jadi patokan untuk ngelakuin burning and dodge. Ini apa ini? Ada kotoran di situ. Bagian paha kurang kayaknya. Aku tambah satu layer lagi. Ya oke, kita kasih sekitar 60%-an. Ya. Sekarang gue mau ngelakuin burning and dodge pakai 50% gray, pencet alt, klik new layer, terus pilih soft light, fill with soft light natural color. Ya, kita kasih nama burning and dodging. Terus buat ngeburn pakai warna hitam, buat ngedodge-nya pakai warna putih. Terus buat ganti-ganti warnanya nih, layer warnanya pencet X tuh ganti-ganti. Oke, ngelakuin burning and dodge kalau bisa pakai bantuan layer black and white. Nah, itu dia. Nyalain high-nya mungkin ya. Oke, kita ngelakuin burning and dodge. Opacity-nya kecil aja, 30 kalau nggak 20 mungkin. Flow-nya juga gue pakai Wacom soalnya. Ya. Pertama kita burning and dodge dimensi mukanya dulu. Kita burn pakai warna hitam. Ini agak berlebihan, Ctrl Z dulu bentar. Agak susah dikendaliin. Oke. Lari ke alis. Ini tambah area sini shadownya. Nah, ini jangan. Sini nambah highlight. Ini shadow tambah sini. Oke. Juga nih highlightnya tambah dikit. Ini shadow hidungnya kita tambah sedikit di sini ya. Terus tambah highlight di hidung. Kulitnya udah putih jadi kita agak susah kalau misal modelnya udah putih begini. Enaknya yang kulitnya eksotis gitu. Enak tuh ngobrol dengan dodge. Kita dodge dari hidung. Juga nih kita terangin dikit. Ini harus kita gelapin dikit. Kita tambah sedikit dimensi si rambut dengan nambah kontrasnya. Hari ini lagi burning, ngedodge bagian highlightnya. Burning dari pinggirnya, dodge highlightnya, burning dari pinggirnya. Oke. Juga nih detail-detail bayang tangannya, detail shadownya kita burn. Juga shadow bajunya. Biar lebih dramatik ya.
Jadi HDR toning atau detail extractor tuh bukan buat dipakai untuk bikin foto street aja. Dulu kan ramenya dipakai buat motret street ya, kayak apa, orang tua gitu ya yang di jalan tuh, supaya kelihatan muncul keriput-keriputnya. Enggak, jadi kalau dengan penanganan yang tepat dia bisa dipakai untuk model. Buktinya ini. Jadi ya cara itu tuh sebenarnya banyak, jadi nggak usah dipermasalahkan asal hasilnya sesuai yang kita mau gitu guys. Ini before after kita zoom bagian mukanya. Iya, lebih dramatik, kita kurangin. Oke. Terus si black and white nya mau dikemana ini? Coba kita jadiin soft light, sekalian nambahin kontras, terus kurangin opacity-nya. Dikit pengaruhnya, tapi nggak apa-apa lah, daripada dibuang ya. Terus kita sharpening, kita tinggal Ctrl J. Ini yang jelas sharpeningnya berlebihan banget. Terus kita create clipping mask untuk daerah sini makin berlebihan. Opacity-nya kita turunin, kita cuma perlu dikit kok. Ya cukup segitu. Nah sekarang finishing pakai supported layer lagi. Kita cek dulu saturasinya. Ini banyak yang kurang saturasi, tapi ini lebih. Kita lihat apa yang terjadi di situ. Oh, paha ya. Buat benerinnya kita bikin layer baru. Blending mode-nya dijadiin saturation. Terus putih buat ngurangin saturasi, dan merah 25500 jadi untuk naik. Dia nambah kuning, ini untuk nambah kemerahan, dia minus 15 ya, langsung bener tuh. Untuk Ctrl I pertama yang ngurangin dulu, kita pakai brush sekitar 28 mungkin, ini 28 juga. Karena maskingnya hitam, berarti kita ngebrush pakai warna putih. Oh, ini kelebihan kayak yang dulu, kita undo, samain sama bawah nih. Ya, cukup. Area pipinya merah banget tuh, dagunya juga. Oke. Udah oke, kayaknya tinggal kita bersihin bagian atas ini nih, pakai bikin layer baru, pakai healing brush aja. Ya, hilang. Ini gue mau naikin sedikit tone-nya di kamera raw, Ctrl Alt Shift E, lalu filter kamera raw. Kita zoom. Highlight wordnya aku matiin dulu biar gak pusing. Oh ya, vibrancy aku naikin dikit. Terus detailnya perlu kita naikin gak ya?
Ini shadow blurnya masih nyala, cuma dulu. Tekstur aja nih kita pakai. Ya oke nih. Oke. Kita periksa langkah terakhir pakai solar curve. Ini area paha kurang rapi, kelihatan nggak sih? Kelihatan nih kayaknya. Kita bikin layer baru di sini. Ctrl Alt V lagi. Pakai patch tuh. Nah, di bagian sini nih yang gue maksud nih. Nah. Kelebihan. Ctrl Z. Wah, ini saturasinya malah ketinggian. Kita ulang lagi tuh si kamera raw filternya. Pakai Ctrl Alt Shift E lagi. Kita zoom. Vibrance. Ya, kayaknya segini cukup dah. Oke. Ya, cukup. Nah, sekarang waktunya masukin watermark. Kita gede, taruh di pojok. Ya, tadi kita udah ngelakuin retouching skin dengan inverted high pass. Itu sebenarnya teknik lama sih, cuma ya kayaknya kita harus pelajari juga sebagai basic dari spasi frekuensi, walaupun tadi ujung-ujungnya gue pakai sedikit spasi frekuensi untuk ngilangin kulit yang ngeblok ya, karena minyak dia highlightnya jadi agak ngeblok di kulitnya si step nih. Oke, sampai segitu aja. Kalau ada pertanyaan tinggal WA gue atau PM. Terus jangan lupa like dan subscribe supaya kita di sini semangat buat bikin video-video berikutnya. Terima kasih.